Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Nanda hari ini? Mudah-mudahan Nanda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nanda sekalian, lindungi diri dari virus dan bakteri dengan senantiasa menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari segala bentuk bahaya dan musibah, terutama dari virus corona ini. Baik, Nanda sekalian, kita lanjutkan materi yang kedua, yakni beribadah, bersyukur, dan berbuat ihsan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Nanda sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Apa itu yang disebut dengan ibadah? Secara etimologi atau secara bahasa, ibadah itu berarti merendahkan diri, taat atau tunduk. Secara istilah, ibadah itu adalah suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, ibadah itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang hubungan langsung antara hamba dengan Tuhan, yang aktivitasnya sudah ditentukan rukun dan syaratnya. Contoh, salat, berpuasa, zakat, haji, dan lain. Yang kedua disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah umum atau disebut dengan ibadah muamalah yang mencakup semua perilaku manusia dengan manusia lainnya, seperti bersedekah, kurban, wakaf, dan lainnya.
Mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya diantaranya adalah karena Allah yang telah menciptakan kita dan alam semesta beserta segala isinya, dan Allah juga yang memelihara. Kemudian karena Allah telah menciptakan kita manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian karena Allah telah memuliakan kita dengan memberikan akal pikiran, dan karena Allah juga yang telah memberikan kepada kita rezeki untuk menopang kehidupan kita. Nah, lalu apa tujuan beribadah kepada Allah? Di antara tujuan beribadah kepada Allah itu adalah memperoleh ridha Allah atau mendapatkan ridha Allah. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan tanggung jawab, meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, dan sebagai sarana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan ibadah. Di antara prinsip-prinsip dalam pelaksanaan ibadah itu adalah yang pertama, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian melaksanakan ibadah tanpa perantara dan istiqamah beserta sabar dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, lalu seperti apa karakteristik ahli ibadah itu? Di antara karakteristik yang disebut seorang ahli ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir, apakah itu membaca hamdalah, subhanallah, Allahu Akbar, dan lainnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia juga berusaha dan menjauhi akhlak mazmumah atau yang disebut dengan akhlak yang tercela. Sekalian, ibadah yang kita lakukan itu bisa rusak atau bisa terhapus amal ibadahnya atau pahalanya disebabkan oleh karena perilaku kita. Di antara hal-hal yang dapat merusak ibadah itu adalah sibuk dengan aib orang lain atau suka bergunjing, ghibah, fitnah, domba, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, durhaka terhadap orang tua. Kemudian mendatangi dukun dan paranormal. Kemudian bid'ah atau mengadakan amalan yang tidak ada syariatnya dan melakukan perbuatan menyekutukan Allah atau disebut dengan syirik. Nah, Nanda sekalian, ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu tentu ada manfaatnya. Lalu apa manfaat beribadah? Di antaranya adalah ibadah itu
sebagai kebahagiaan yang hakiki bagi kita untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian ibadah itu juga sebagai solusi dalam menghadapi masalah. Ibadah itu juga sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat ibadah itu juga sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu juga sebagai tabungan amal saleh untuk kita. Anda sekalian, itu tadi kita berbicara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sekarang kita masuk ke materi tentang syukur. Syukur merupakan salah satu bentuk perilaku yang terpuji yang harus kita miliki dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang disebut dengan bersyukur? Bersyukur berarti mengakui bahwa segala kenikmatan yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, yang membuat kehidupan kita ini bisa kita jalani dan kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana cara bersyukur? Di antara cara bersyukur itu yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Yaitu mengakui di dalam hati bahwa kenikmatan yang kita peroleh ini merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur itu adalah dengan amal, yaitu memanfaatkan apa yang sudah kita peroleh dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada siapa kita bersyukur? Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Andaikan kita manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kita manusia tidak akan sanggup menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikannya kepada manusia. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang sudah berjasa, yang sudah berjuang, yang sudah berkorban untuk kita sebagai anaknya. Tanpa adanya orang tua kita, mungkin kehidupan kita tidak akan berarti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Yang ketiga, bersyukur kepada manusia atau orang lain. Kenapa? Karena kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup membutuhkan orang lain. Maka dengan adanya orang lain, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, mungkin kita bisa mengambil hikmahnya. Nah,
Lalu apa manfaat daripada bersyukur ini? Yang pertama, manfaat bersyukur itu adalah mendorong jiwa kita untuk gemar melakukan amal saleh. Yang kedua, mensucikan jiwa kita. Kemudian, menjadikan Allah ridho dan orang lain pun senang kepada kita. Kemudian, memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Itulah tadi materi yang berkaitan tentang syukur. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang terakhir yang kita bicarakan hari ini, yaitu tentang ihsan. Apa itu yang disebut dengan berbuat ihsan? Yang disebut dengan berbuat ihsan itu maksudnya adalah berbuat kebaikan, baik kepada Allah, kedua orang tua, maupun kepada sesama manusia atau orang lain. Manfaat berbuat ihsan. Di antara manfaat berbuat ihsan itu adalah mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihormati dan dihargai orang lain. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nanda sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik. Untuk tugasnya, yang pertama, Ananda menulis dalil tentang beribadah, bersyukur, dan berbuat ihsan ini yang terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Ananda tulis ayatnya, artinya, dan kandungannya. Kemudian tugas yang kedua, Ananda membuat video tentang membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta artinya. Tugas ini semuanya dikirim ke Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.